Nah, yang ketiga, ya ini berkaitan dengan al-ma'qud alaihnya, yang berkaitan dengan objek, ya, yang menjadi objek akad tersebut. Dalam hal ini ketentuan al-qira', ketentuan barang yang disewakan, yang pertama adalah yang manfaat yang disewakan bukanlah bendanya, tetapi manfaat dari benda itu. Ya. Jadi manfaat dari benda itu. Artinya bahwa syarat dari barang yang bisa disewakan itu hampir sama dengan syarat barang yang bisa diwakafkan. Barang itu adalah barang-barang yang bisa diambil manfaatnya tanpa mengubah, ya, tanpa mengubah secara signifikan zat atau harta yang menjadi sumber manfaat itu. Karena yang diambil hanya manfaatnya saja. Jadi barangnya harus tetap, barangnya masih terus bertahan. Ya. Kalau pemakaian manfaat benda itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan menghabiskan harta tersebut, maka harta tersebut tidak bisa disewakan. Ya, tidak bisa disewakan. Gitu. Misalnya makanan tidak bisa disewakan karena makanan itu untuk bisa mengambil manfaat dari makanan, yaitu untuk mendapatkan rasa kenyang dari makanan itu kan nggak bisa hanya dicium saja sehingga barangnya tetap, kan tidak bisa, tetapi harus dikonsumsi. Begitu juga uang misalnya, uang tidak bisa disewakan karena ketika akan memakai uang uang itu akan habis, gitu. Maka tidak ada istilah sewa uang, gitu. Jadi yang bisa disewakan adalah barang itu harus tetap, ya, tetap seperti semula, seperti keadaannya, secara signifikan, manfaatnya bisa diambil, ya, sampai batas waktu yang ditetapkan. Saya katakan bahwa tidak mengalami perubahan secara signifikan, karena memang tentu yang namanya harta atau namanya benda dan dipakai, ya, karena diambil manfaatnya, tentu ada faktor kelusuhan, ya, tentu ada faktor kelusuhan, tentu ada faktor masa pakai, umur, usia dari sebuah harta. Memang setiap harta itu kan memiliki usia produktif lah, kalau manusia itu usia produktif, gitu. Jadi sampai kapan harta itu akan bisa diambil manfaatnya? Ketika usia produktifnya tadi itu sudah habis, ya tentu akan hilang dengan sendirinya. Begitu pula ada harta-harta yang dalam pemakaiannya itu akan berkurang sedikit demi sedikit, yang tetapi kemudian itu untuk bagian-bagian tertentunya itu kemudian bisa diganti dengan bagian yang baru. Contohnya misalnya kalau orang menyewa motor atau menyewa mobil atau menyewa misalnya printer, ya, di situ kan ada bagian-bagian yang dia akan berkurang, menyusut seiring dengan pemakaian. Kalau mobil misalnya, ya bannya tentu menyusut, gitu. Kemudian onderdilnya tentu mungkin akan mengalami keausan, ya. Tetapi ini adalah bukan berarti itu akan mengubah harta tersebut. Ban misalnya, ketika dia dipakai, ya sampai pada titik tertentu dia akan bisa diganti dengan yang baru, dan secara relatif tidak mengubah mobil itu. Artinya tidak menjadikan mobil itu ketika sudah dipakai lantas nggak bisa dipakai lagi, tidak, gitu. Jadi secara signifikan tidak ada pengaruhnya terhadap barang tersebut, gitu. Nah, jadi di situ itu yang pertama, syarat dari barang yang bisa disewakan, gitu. Karena yang diakadkan hanya manfaat dari benda itu, manfaat dari harta itu, bukan harta atau bendanya sendiri. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, karena ini akan dipertukarkan, ya, di mana manfaat itu diakadkan dengan mendapatkan kompensasi, baik itu kompensasinya berupa manfaat ataupun berupa harta, ya, bisa berupa manfaat atau berupa harta, maka untuk bisa dipertukarkan dengan manfaat atau dengan harta
tentu manfaat yang disewakan itu harus bisa dinilai. Ya, artinya bisa diestimasi nilainya. Ya, bisa diestimasi nilainya. Gitu. Nah, nilai estimasi nilai yang berlaku di masyarakat yang digunakan di dalam akad itulah yang disebut dengan sewa. Ya, itu yang disebut dengan sewa. Gitu. Sama seperti estimasi nilai dari sebuah harta ketika dipertukarkan ya dengan harta yang lain atau diperjualbelikan ya yang kemudian berlaku di masyarakat dan digunakan dalam transaksi, itulah disebut dengan harga. Nah, nilai benda, manfaat sebuah benda yang diakui di masyarakat dan digunakan di dalam transaksi sewa menyewa, itu yang kemudian disebut dengan sewa. Nah, karena itu harus bisa diestimasi, ya, diestimasi nilainya berapa, sehingga dari situ bisa ditentukan sewanya berapa. Gitu. Karena memang nilai dan manfaat inilah yang nantinya akan menjadi maksud dari orang itu berakad. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa nilai manfaat atau jasa yang diambil dari jadi manfaat dari benda itu haruslah punya nilai. Ya, punya nilai. Bukan manfaat yang memang mubah untuk semua orang tanpa kompensasi. Ya, contohnya trotoar misalnya. Bahwa trotoar itu ya dipakai oleh siapapun tanpa ada kompensasi dan tidak boleh ada kompensasi. Maka manfaat dari trotoar itu tidak boleh disewakan. Contoh lain misalnya, kalau seseorang punya pohon, lalu pohon itu tajuknya sampai misalnya dia punya pohon di pinggir jalan misalnya, bukan di bagian jalan tapi di pekarangan dia misalnya, tetapi kemudian tajuknya itu sampai sehingga bisa menaungi. Nah, orang bernaung di situ, orang bernaung di bawah pohon itu tidak adalah sebuah manfaat yang sifatnya mubah. Ya. Sebuah manfaat yang sifatnya mubah untuk siapapun tanpa kompensasi. Karena itu menyewakan pohon itu untuk bernaung itu tidak boleh. Itu tidak bisa diakadkan karena memang itu adalah sesuatu yang sudah umum, artinya sudah menjadi sesuatu yang dianggap itu adalah manfaat yang bisa diambil oleh siapapun tanpa harus kompensasi, memberikan kompensasi. Jadi itu contohnya. Jadi kalau manfaat itu tidak punya nilai, ya, artinya tidak bisa karena memang mubah untuk semua tanpa kompensasi, maka tidak bisa diijarohkan, tidak bisa disewakan, tidak bisa dikirok. Gitu. Kemudian syarat yang keempat, ya, syarat yang keempat, manfaat itu haruslah manfaat yang halal. Ya, manfaat itu haruslah manfaat yang halal. Kalau manfaat itu adalah sesuatu yang haram, maka tentu dia tidak boleh disewakan. Gitu. Tentu saja juga zat harta karena manfaat itu tumbuh dari benda, maka benda itu adalah benda yang halal. Gitu. Dari sini bahwa artinya benda-benda yang sifatnya najis tidak boleh disewakan. Ya, benda-benda yang sifatnya najis itu tidak boleh disewakan. Sebagaimana benda-benda yang sifatnya najis itu tidak boleh diperjualbelikan karena dia adalah benda-benda yang haram. Nah, misalnya apa? Misalnya orang memiliki darah, ya, darah punya dia misalnya, itu tidak boleh disewakan. Sebenarnya darah juga tidak boleh diperjualbelikan sebenarnya. Itu. Jadi darah itu tidak boleh diperjualbelikan karena dia adalah termasuk suatu yang najis, yang haram. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Gitu.
atau misalnya khamr, misalnya alkohol, maka tidak boleh itu diperjualbelikan. Atau misalnya sesuatu yang anjing misalnya, maka dia tidak boleh disewakan untuk keperluan-keperluan yang memang tidak dibenarkan. Gitu. Kalau anjing berburu, maka dia hanya boleh disewakan untuk berburu saja, karena manfaat berburu menggunakan anjing itu dibolehkan. Ya, anjing yang terlatih. Gitu. Nah, ini adalah syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima adalah bisa dipenuhi. Ya, bisa dipenuhi baik secara syar'i maupun akli. Secara syar'i berarti ya memang harta itu milik orang yang menyewakan. Karena itu berarti dia memiliki kewenangan syar'i untuk bisa memenuhi manfaat dari barang itu. Secara akli, ya termasuk di dalamnya adalah memang secara rasional itu bisa digunakan, ya bisa digunakan. Tapi kalau misalnya secara rasional itu tidak bisa, misalnya menyewakan mobil penumpang untuk angkut pasir misalnya, ya itu secara akli nggak bisa. Walaupun secara syar'i bisa digunakan karena wewenangnya ada. Tetapi secara nalar, ya secara istilahnya nalar umumnya masyarakat itu enggak. Gitu. Itu enggak bisa dipakai. Karena itu juga tidak bisa disewakan dalam seperti itu. Nah,